Ini adalah Suzuki R3 facelift. Nah, yang ini adalah varian GX alias jadi varian yang paling rendah yang dapat sistem smart hybridnya Suzuki. Jadi varian di bawahnya dia varian GA dan varian GL itu nggak dapat sistem smart hybridnya. Nah, varian yang GX ini juga dapat banyak ubahan di dalamnya dan bahkan depannya juga jadi yang paling kelihatan ubahannya. Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian tahu dari Suzuki R3 facelift. Satu, varian dan warna. R3 tetap ada dalam varian GA, GL, GX, dan Suzuki Sport atau SS nyebutnya lah ya. Tapi kayak yang kita bilang di awal, yang dapat sistem smart hybrid itu hanya varian GX dan SS aja. Dan karena yang SS sudah kita bahas detail kemarin, so di video kali ini kita kasih detail yang GX facelift ya. Pilihan warna varian GX ada 7. Yang baru yang disebut Mellow Deep Red, sisanya ada putih, hitam, abu-abu kecoklatan, silver, coklat kehijauan, dan merah burgundy. 2. Eksterior beda tipis. Kalian yang ngeharapin Suzuki bakal nyegerin banget MPV terlakunya ini setelah 4 tahun, sayangnya harus kecewa. Karena ubahan tampilan yang didapat luar biasa sedikit ya. Dari dimensi pun sama persis, varian GX masih tetap di bawah 4,4 meter panjangnya. Cukup mirip dimensi overall Avanza baru, tapi emang lebih kecil dibanding Expander yang udah jadi bongsor banget ya. Oke, depannya yang beda grillnya. Kalau dulu pakai model garis dan ada kotak-kotaknya, sekarang jadi pakai motif segitiga-segitiga atau bumerang-bumerang gini, campuran hitam doff dan krom-krom ya. Tapi sisanya sama persis dari bentuk lampunya yang ada single projector, radiator grill yang ngebuat ngelebar gini, nyambung sama housing fog lampnya yang ada bentuk menusuknya gitu. Dan yang beda sekarang antenanya jadi pakai model short pole gini ya. Detail lampu depannya sayangnya juga masih full halogen nih. Lampu kecil halogen, lampu besar halogen projector, dan lampu jauh halogen yang di luarnya, dan lampu sein plus fog lamp halogen juga. Sampingnya ini masih persis banget sama R3 GX yang sebelum facelift. Yes, kalau di varian SS Suzuki ngasih velg baru, di varian GX ini tetap pakai velg sebelumnya. Dual tone 15 inci dengan ban 18565 R15 kayak dulu juga. So, kecuali kalian ambil warna baru, mustahil ya buat bedain R3 GX facelift ini sama sebelum facelift dari samping. Sisa detail lainnya sama, dari les jendela yang gak dikasih chrome, handle pintunya ada chrome-nya, ujung spion yang kayak ada panel hitam menusuk fender gitu, dan ada emblem VVT di fender depannya. Belakangnya, ubahannya mirip yang di Suzuki Sport ya. Bagian yang di bawah jendela, kalau tadinya ngelekuk tajam, sekarang dikasih panel baru dengan list chrome panjang. Dan list chrome yang nyambungin kedua lampunya sekarang jadi dibuat sewarna body. Sisanya sama persis. Dari lampunya yang kayak huruf L dan L kebalik itu, dan bumper bawah dengan reflektor horizontalnya itu. Detail lampu belakangnya juga sama persis ya. Lampu malamnya LED bar ini, lampu remnya LED dots, lampu sein, dan lampu mundurnya halogen. Gimana? Kalian suka desain R3 yang berubah sedikit ini? Atau menurut kalian, Suzuki harusnya lebih berusaha lagi menyegarkan model yang berpotensi paling laku di Indonesia ini? 3. Interior abu-abu. So, meskipun waktu baru muncul di tahun 2018 dulu, varian GX warna interiornya didominasi beige, tahun 2020 kemarin sempat dapat update dan interiornya jadi kombinasi hitam dengan plafon pilar beige kayak di Suzuki Sport ya. Nah, warna interior di yang facelift ini kita lebih suka lagi nih. Sama kayak SS yang baru, plafonnya sekarang dibuat jadi abu-abu. Jadi lebih masuk ya sama dashboard yang warna hitamnya itu. Panel yang kayak panel kayu itu sekarang dibuat jadi warna abu-abu tua. Suzuki nyebutnya charcoal. Ini jadi jauh lebih nyambung nih, dan kalau kalian lihat dari dekat masih ada motif ala-ala kayunya gitu. Menurut kita kelihatan lebih mewah sih dibanding coklat tua dulu yang mentereng banget. Dan kalau di R3 SS yang baru, di setirnya warna panelnya beda sama yang di dashboard. Di yang GX tetap dibuat sama ya, jadi pakai warna charcoal juga. Oh, yang di GX setirnya juga dilapis kulit tapi jahitannya putih gini aja. Bentuk dashboardnya sama persis ya, yang punya ventilasi AC yang kelihatan unik itu, yang terkesan bersambung, dan panel head unit piano blacknya. Joknya, ini menurut kita warnanya lebih asik dibanding di yang SS. Di sini campuran hitam dan abu-abu gelap gitu. So masih dapat kesan elegan-elegannya ya. Sama ya, jok yang di baris kedua juga tetap pakai motif hitam abu-abu gini, dan yang di baris ketiga juga gitu. Nice. Pintunya nggak ada perubahan. Paling yang di depan juga pakai panel charcoalnya itu di atas, dan di tengahnya tetap dapat bagian kain gini. Pintu belakangnya sama ada kain di tengahnya juga, paling nggak ada panel charcoalnya aja. Oh, dan instrumen klasernya sekarang juga ada warna biru-birunya ya di kiri kanannya.
Detail lain di dalam, buat pegangan tangan plafon yang baris paling depan adanya di sisi penumpang depan aja, yang driver nggak ada. Di baris kedua udah dikasih di kiri dan kanan yang bisa dilipat gini, tapi dua-duanya nggak ada gantungan bajunya. Sedangkan yang baris ketiga ada pegangannya juga, tapi fix alias nggak bisa dilipat. Sun visornya tetap masih sederhana banget nih, bahannya super tipis, dan yang sisi driver bahkan nggak ada kaca atau card holdernya sama sekali. Yang sisi penumpang cuma ada kacanya aja, tapi nggak ada tutupnya. Spion tengahnya juga super polos nih, nggak ada day and night adjustmentnya. Kalau silau jadi harus kita geser sendiri. Sedangkan lampu kabinnya ada satu di depan halogen gini dan satu di tengah sini. 4. Konfigurasi jok. Oke, pintu depannya R3 kerasa berat banget nih. Nice. Bukannya juga lebar ya, dan nampaknya masih agak termasuk rendah, jadi masih gampang masuknya. Oke, posisi duduknya kalau udah diset ke paling rendah emang masih termasuk tinggi ya khasnya MPV. Apalagi dashboardnya kerasa rendah dan kaca depannya luas, jadi visibilitas keluar jadi termasuk bagus. Dan pilarannya juga cukup tipis, jadi ngeliat ke samping juga termasuk aman. Pengaturan joknya jelas full manual lah ya. Yang sisi driver slide dan recline, dan ketinggiannya bisa kita naik turunin. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin aja. Posisinya agak maju meskipun emang nggak semaju kebanyakan mobil sekarang. Ya tapi minimal kepala kita udah nggak ngedanga lah kalau nyetir sambil sandaran. Headroomnya termasuk aman banget. Buat sandaran tangan di tengah nggak ada armrest, jadi tangan kita ngegantung gini ya. Yang di pintu buat sandaran tangannya udah dilapis kain, jadi termasuk empuk. Seatbeltnya tetap nggak bisa dinaik turunin nih sayangnya. Setirnya tetap bisa tilt aja, tapi yang kita suka dari R3 dari dulu, posisinya dari dashboard termasuk jauh, so lebih gampang buat nyari posisi yang rileks ya. Buat sandarin kaki kiri driver ada gundukannya, dan ada pad plastik kecil buat sandarin kaki kita. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakang R3 berasa lebih berat lagi dibanding yang depan. Soalnya kalian lihat nih, ukurannya jauh lebih panjang. Mantap! Sudut bukanya juga termasuk lebar dan bikin masuk ke belakang jadi termasuk gampang. Nah, posisi duduk belakang sini jelas lebih tinggi dibanding di depannya. Jok tengah sini bisa digeser maju mundur. Ini kalau kita majuin sampai paling depan. Kaki kita emang udah mepet, cuman belum nabrak sama jok depannya ya. Kalau dimundurin sampai paling mentok, ruang kakinya jadi segini. Masih luas banget. Ruang buat gerak sepatu masih aman banget ya. Nah, headrestnya sayangnya tetap hanya di kiri dan kanan aja yang adjustable. Yang tengah tetap nggak ada headrestnya. Ruang kepalanya masih termasuk aman banget. Sudut sandaran ini fleksibel ya, bisa diubah pakai tuas yang di pinggir sini. Kalau paling rebahnya segini, ini emang nggak sampai tiduran tapi udah relax banget. Nih, lihat yang satu lagi bisa kita rebah tegakin juga. Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kain juga, jadi cukup empuk. Dan yang di tengah ada armrest kayak gini nih. Nice. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya perlu ngelipat sedikit kakinya, tapi gampang banget soalnya konsol tengahnya nggak terlalu tinggi ya. Gundukan di lantai tengahnya juga rendah banget. So, kaki penumpang di tengah sini bisa tetap di tengah atau mau ke kiri kanan bebas. Dudukan jok tengahnya sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya, tapi ini masih empuk banget ya. Cuman emang yang sandarannya lebih keras karena ada armrestnya tadi. Dan karena nggak ada headrest, jadi kalau orang dewasa sandaran udah pasti ngedanga. Dan seatbeltnya tetap 2 titik ya yang di tengah sini. Nah, kalau mau ke baris ketiga, kalau dari sebelah kiri sini kita tinggal tarik aja tuas di atas ini. Ini metodenya one pull slide. Jadi abis kita tarik, joknya bakal jatuh dan langsung bisa kita tarik buat ke belakang. Kalau dari sebelah kanan juga sama, cuman yang kegeser ke depan itu langsung jok sebelah kanan dan jok tengahnya ya. Oke, jok paling belakangnya yang menurut kita paling proper buat orang dewasa di antara low MPV lainnya. Tentunya ada headrest adjustable, tapi yang bikin dia enak, lihat deh, dudukan ini termasuk tinggi dari lantai ya. Jadi sudut paha orang dewasa kayak kita nggak ngangkat parah kayak di kebanyakan jok baris ketiga low MPV lainnya. Dan efeknya ini bikin nggak terlalu pegel kalau buat jarak jauh. Tentunya karena jok belakang ini lebih kecil, jadi emang udah pasti nggak ngecover sampai ujung paha kita ya. Tapi semua di kelasnya juga kayak gitu. Dan ini menurut kita udah termasuk yang terbaik. Nice. Sudut sandarannya juga bisa dibawa nih ke 4 titik yang beda. Dan enaknya bagian bawahnya ngikut juga. Dari segini yang paling tegak buat ngasih ruang bagasi paling gede sampai paling rebahnya segini. Ini udah termasuk relax ya buat jok paling belakang. Ruang kepalanya kalau kita duduk kayak ditegak-tegakin itu masih ada sisanya sedikit. Tapi begitu kita rebahin itu langsung nabrak kepala kita yang tingginya 173 cm. Ruang kakinya ini kalau jok depannya kita set paling mundur ya. Emang udah gak muat nih buat orang dewasa, apalagi yang badannya gede kayak kita. So sebaiknya dimajuin setengah ya. Nah kalau kita set paling maju sangat lega sisanya di belakang sini. Nah ruang gerak sepatu di bawah juga masih aman ya. Nice. Di kiri dan kanan masih ada buat sandaran tangannya, dan ini enaknya gede banget ya buat sandaran tangannya. Dan enaknya juga jendela belakang sini masih termasuk gede, jadi nggak ngasih rasa claustrophobic ke kita. 5. Safety Mirip SS.
Kalau sebelum ini varian GX dan SS ada beda fitur sedikit, di facelift ini dibikin nyaris sama ya. Yang baru di GX sekarang, khusus GX otomatis, ada Hill Start Assist atau di sini disebutnya Hill Hold Control ya. Nah ini buat nahan rem beberapa detik di tanjakan pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas biar mobilnya nggak merosot. Di luar itu sisanya sama lah. Ada stability control atau ESP, rem depan cakram ventilasi, rem belakang tromol, dan tentunya ada ABS dan EBD juga. Airbagnya ada 2 aja di depannya. Sensor parkir ada 2 titik di belakang, dan sewarna bodi ini ada tombol buat mati nyalainnya juga di dalam, tapi emang nggak ada indikator DMI dia. Nah yang beda sedikit sama SS, di GX ini nggak ada kamera mundurnya. Sisanya ada dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua, dan ada APAR atau alat pemadam api ringan yang ngumpet di bawah jok tengah sini. 6. Fitur bertambah. Fitur R3 varian GX jadi mirip banget sama varian SS ya, yang artinya bertambah cukup banyak dibanding sebelumnya. Yang beda dari SS cuma tombol di kanan dashboard sini aja sih. Kalau di SS ada tombol buat mati nyalain DRL, di GX nggak ada ya. Jadi ada satu yang kosong gitu. Dari yang baru dulu, sekarang ada cruise control ya buat ngejaga kecepatan konstan tanpa kita perlu injak pedal gasnya. Posisinya ada di setir sebelah kanan, dan indikator angka kecepatannya juga ada di MID nih. Lanjut, lampunya sekarang otomatis. Nah, kalau kita taruh di auto, sekarang juga ada welcome light yang bakal nyalain lampu depan dan belakang kalau kita buka kunci mobilnya pakai remote, ini buat nyambut kita ya. Dan ada follow me home juga, kalau kita cetekin tuas lampu jauh sekali sebelum matiin mesin, nanti lampunya bakal tetap nyala setelah kita matiin mesin dan buka pintu drivernya. Defaultnya 10 detik ya nyalanya, tapi bisa kita set di MID mau berapa lama. Spionnya, kalau dulu cuma lipat elektrik aja, sekarang lipat elektrik otomatis. Jadi kalau mobilnya dikunci, nanti spionnya bakal ngelipet, dan kalau kunci mobilnya dibuka terus kita nyalain mesin, spionnya bakal kebuka lagi. Ada idling stop system juga yang nanti kita jelasin di nomor 9 ya. Kuncinya jadi ada biru-birunya gini nih. Modelnya masih sama sih. Ini ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya bisa kita kantongin aja, terus deketin mobilnya dan tinggal klik aja tombol hitam di handle pintunya. Nanti kuncinya kebuka. Ini bisa diganti di MID ya buat bikin kunci pintunya langsung kebuka semua, atau perlu klik 2 kali dulu kalau mau buka semua. Dan buat kunci lagi tinggal klik lagi aja tombol hitamnya. Tentunya tetap ada tombol start stop mesinnya. Dan instrumen clusternya sekarang jadi ada MID full colornya ya. Ini ada indikator pintu individual. Kalau yang manual jadi ada panah penunjuk buat ganti gigi nih. Menu utamanya ada info idling stopnya udah aktif berapa lama akumulasinya, dan totalnya udah ngehemat BBM berapa banyak. Terus ada jam dan kalender, layar indikator G atau arah gerakan mobil, layar torsi dan tenaga real time, layar gas dan rem real time, layar grafis kerja sistem smart hybridnya, layar kosong, layar BBM rata-rata dan real time plus sisa jarak berkendara, layar sejarah konsumsi BBM dan layar sejarah kecepatan rata-rata, dan total jam berkendara. Nah, kalau di layar kosong ini kita tahan lama tombolnya di sebelah kanan, nanti bakal masuk ke menu settingsnya. Isinya bisa ganti-ganti satuan unit, bahasa, kapan konsumsi BBM bakal reset, satuan temperatur, ganti karakter sensor parkir kalau narik trailer, atur jam dan kalender, ngeganti kalau buka kunci cuma sisi driver doang atau langsung semua pintu, dan atur bunyi bip-bipnya, mati nyalain one touch turn signal, mati nyalain guide me light alias fitur welcome light dan follow me home tadi, mati nyalain alarm, atur seberapa sering sistem idling stopnya, dan di display item ini banyak yang bisa diatur ya. Bisa ganti-ganti warna mobil di MID-nya, set kalendernya mau tampil gimana, set sejarah konsumsi BBM dan G-meternya mau ditampilin gimana, dan beberapa warning lain termasuk sistem hybridnya mau ditampilin atau enggak juga bisa. Mantap lah, sisanya tetap sama persis ya. AC-nya auto climate control alias AC otomatis. Suhu paling dinginnya 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 32,5 derajat Celcius. Ini artinya ada heaternya ya. Ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang, dan ada mode buat arahin angin ke kaki juga. Malah paling komplit di kelasnya nih ya AC-nya. Di belakang juga ada double blower yang modelnya masih nonjol gini. Cup holder yang di depan ada bypass AC-nya alias pendingin. Jadi kita bisa dinginin minuman langsung dari sini, dan bisa ditutup sih kalau nggak mau. Setir sebelah kiri ada tombol pengatur audio, dan di bawahnya ada buat kontrol Bluetooth teleponi. Inputnya di depan kiri sini ada satu power outlet, dan sebelahnya ada USB port plus aux input. Di baris kedua ada satu lagi power outlet. Head unitnya layar sentuh 8 inci ini dengan tombol kapasitif di samping kanan. Yang bisa diputar ada Bluetooth, video, dan foto dari USB, aux, dan buat mirroring ke iPhone dan Android pakai easy connection ya. Sayangnya belum ada Apple CarPlay dan Android Auto. Wipernya yang depan ada intermittent meski sayangnya tetap non variabel ya. Dan jendela driver auto up down. 7. Bagasi dan storage.
Bagasinya R3 GX facelift nyambung sama sistem smart key-nya ya. Jadi kalau mobilnya lagi kekunci, remote ini tinggal kita kantongin aja. Terus kita deketin mobilnya dan klik tombol kecil yang di sebelah kanan sini. Nanti kuncinya bakal kebuka dan kita bisa buka pintunya pakai handle fisikal ini di sebelah kirinya. Oke, kapasitas bagasinya nggak ada yang berubah ya. Tetap sama persis kayak R3 sebelum facelift juga. Bibirnya mengotak nih, jadi gampang buat masukin barang yang lebar. Nah, jarak lantai ke tanahnya cukup tinggi kayak low MPV kebanyakan. So kalau mau masukin barang yang berat emang angkatnya pasti agak PR ya. Nah, lantainya rata banget nih sama bibirnya. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam, tinggal langsung tarik aja, nggak usah diangkat-angkat. Detail di bagasinya, di bawah lantainya ada tempat lagi gede banget nih, lumayan. Dan ada yang buat nurunin ban serep juga di paling kiri sini. Nah, tutupnya ada dua gini, bisa dilepas, jadi kita juga bisa kalau mau naruh barang yang tinggi ya. Di kiri sini nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ada kompartemen gini buat naruh dongkrak dan lain-lain. Nah, karena jok paling belakang sudut rebahnya masih bisa diubah-ubah, jadi kita bisa atur nih buat penumpang belakang duduknya lebih tegak, tapi ruang bagasinya bakal jadi lebih lega atau sebaliknya. Mantap! Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok paling belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50. Jadi kalau kita lipat satu, yang satu masih bisa buat duduk penumpang juga di paling belakang. Kalau kita lipat dua-duanya, ruangnya jadi termasuk besar dan lantainya rata sama paling belakang nih ya. Jadi kalau mau dorong barang ke depan nggak usah diangkat dulu, tinggal langsung digeser aja. Nah, kalau mau luasin kapasitasnya lagi, kita bukan pakai tuas yang di atas ini nih, tapi kita harus ke tengah dulu. Terus kita pakai tuas jok yang ada di bawah sini. Dan nanti jok tengahnya bisa dipisah pakai konfigurasi 40/60. Nah, kalau kita lipat yang sebelah kiri, yang kanan tetap masih bisa duduk dua penumpang. Dan kalau udah dilipat semuanya kayak gini, lantainya termasuk rata ya, cuman agak nanjak aja. Jadi kalau kita mau geser barang sampai ke ujung depan, tinggal didorong aja barangnya. Nice! Buat tutupnya ada handle-nya di sebelah kanan sini. Dan buat kunci pintunya lagi, tinggal klik aja tombol kecil yang di sebelah kanan tadi. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Mesin dan transmisi. R3 tetap pakai mesin 1500cc K15B kayak sebelumnya. Tenaganya 103 HP dan torsinya 138 Nm. Angkanya plus minus sedikit banget sih dibanding Expander dan Avanza atau Velo 15 baru ya. Yang tetap sama juga transmisinya. Yang manual tetap 5 percepatan dan yang otomatis tetap 4 percepatan torque converter. Yes, emang agak jadul sih, meski ya reliable transmisinya. Dan tentunya R3 tetap penggerak roda depan ya, kayak setiap kompetitornya sekarang. Nah, kayak varian SS, varian GX juga dapat sistem Smart Hybrid. 9. Smart Hybrid. So, yang dimaksud hybrid adalah R3 baru ini ada dua mesin. Yang pertama, mesin bensin K15B tadi, dan yang kedua sebuah motor listrik. Nah, tapi hybrid di sini bukan berupa full hybrid ya, tapi mild hybrid alias hybrid ringan. So, motor listrik di sini fungsinya bukan untuk menggerakkan ban langsung kayak di Corolla Cross atau di Camry yang full hybrid gitu. Tapi motornya di sini menggantikan fungsi motor starter dan alternator standar. Nah, ini disebutnya Integrated Starter Generator atau ISG. Nah, si motor listrik ISG ini ditenagain sama dua baterai ya. Yang pertama, baterai aki standar alias lead acid battery. Tapi kapasitasnya agak beda nih sama aki di R3 biasa. Di sini jadi N55 42 ampere hour. Dan satu lagi ada baterai lithium ion kecil yang sembunyi di bawah jok penumpang depan sini. Ini kapasitasnya hanya 6 ampere hour aja ya. Nah, cara kerja sistem ini, motor listriknya bakal ngasih assist atau bantuan memutar mesin saat kita baru injek gas di awal. Alasannya, karena mesin sebenarnya bekerja paling berat di momen ini. So, ketika dikasih assist dari motor listrik gini, kerja mesinnya bakal nggak seberat biasanya. Dan harusnya, ini bikin konsumsi bahan bakarnya jadi lebih baik buat lewatin keadaan stop and go terus-terusan. Kalau yang kita rasain sih bakal mirip-mirip aja sama R3 biasa. Nggak bakal berasa instan kayak di full hybrid ala Corolla Cross gitu misalnya. Karena inget ya, motor listrik atau ISG-nya di sini itu ngebantu ngegerakin mesin, bukan ngegerakin bannya. Baterai lithium ionnya keisinya otomatis ya pas kita deselerasi atau ngerem dengan proses yang disebut regenerative braking, alias energi kinetik dari pengeremannya dikonversi jadi energi listrik via ISG-nya dan disimpan di baterai.
Nah, pertanyaan yang paling sering pas denger ini, kenapa nggak dipakein full hybrid aja sih? Well, tenaga motor yang lebih besar dan baterai lebih besar di full hybrid bakal jauh lebih mahal dibanding sistem mild hybrid kayak gini. So, kemungkinan tingkat penerimaan di sini juga bakal lebih rendah. Kalau kalian denger R3 harga 370 juta, pasti agak kaget kan? Nah, karena mild hybrid ini juga jadinya ada sistem fitur idling stop system, alias pas kita dari jalan terus kita berhenti, mesinnya bakal mati dulu secara otomatis buat ngehemat bahan bakar lebih banyak dan bakal nyala lagi otomatis pas kita mau jalan lagi. Nah, dibanding sistem idling stop tanpa ISG kayak misalnya di Expander atau Toyota Rush baru gitu, harusnya idling stop di R3 ini bisa lebih konsisten nyala matinya dan lebih halus juga ya proses mati nyalanya. Dan di MID-nya juga bisa kita set mau sesering apa sistem idling stop ini aktifnya. Anyway, kita jelasin sedikit lebih lengkap soal smart hybrid ini di video yang varian Suzuki Sport sebelumnya. Kalau mau tahu lebih dalam, cek di situ aja ya. 10 detail-detail lain. Kayak R3 sebelumnya, bensin yang dipakai di sini minimal RON 90 alias sejenis Pertalite, reguler PP90 dan lain-lainnya ya. Nah, meskipun si facelift ini pertama dikenalin emang di India, tapi kayak biasa yang dijual di sini tentunya dirakit lokal ya di pabrik Suzuki di Cikarang. Lanjut, R3 facelift ini dapat gratis biaya servis jasa dan spare parts selama 3 tahun atau 50.000 km, mana yang tercapai duluan. Not bad, irit nih ya 3 tahun pertama. Sedangkan garansinya, garansi generalnya 3 tahun atau 100.000 km, mana yang tercapai duluan, dan sistem ISG dan baterai lithium ion di sini dapat garansi 5 tahun atau 100.000 km ya. So, gimana menurut kalian soal Suzuki R3 Facelift GX ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian ada video-video kayak gini lainnya. See you next time.